Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi kawan di Legenda Catur Dunia. Masih di turnamen Norway Chess 2023. Sekarang sudah memasuki babak ketiga. Hasilnya sebagai berikut kawan, di mana di babak ketiga ini Shakhiran Mamedyarov ini kalah dalam permainan Armageddon melawan Domara Djurgårds. Nordicbek Abdusattorov kalah dalam permainan klasik atas Alireza Firoza, dan Fabiano Caruana kembali memetik kemenangan kawan dalam permainan klasik melawan Arian Tari, sehingga sampai babak ketiga ini klasemen sementara dipimpin oleh Fabiano Caruana. Wesley So kalah atas Anish Giri dalam permainan Armageddon, dan Hikaru Nakamura juga kalah atas Magnus Carlsen di Armageddon. Di video kemarin di kolom komentar ada beberapa kawan-kawan yang belum paham mengenai format ini. Dikira kemarin Magnus Carlsen bermain 2 kali dan menang 2 kali. Memang kemarin Carlsen bermain 2 kali kawan, tapi tidak menang 2 kali karena pada game pertamanya game klasik bermain remis dan berlanjut ke permainan Armageddon. Sedikit saya jelaskan lagi kawan, turnamen ini adalah turnamen klasik, tapi setiap babaknya harus ada pemenang. Nah, dalam permainan klasik kalau remis berlanjut ke permainan Armageddon untuk menentukan siapa yang menang. Dalam permainan klasik yang menang mendapatkan 3 poin, kalah 0 poin kawan. Di dalam permainan Armageddon yang menang 1,5 poin, yang kalah 1 poin. Itulah formatnya kawan. Kenapa setiap babak kadang ada 2 kali game dimainkan para pemain. Oke, ada 2 partai yang sangat menarik untuk kita ulas kawan. Partainya Abdusattorov melawan Firoza ataupun Nakamura melawan Carlsen. Dan saya pilih permainan Nakamura ini kawan melawan Carlsen, terutama dalam permainan Armageddon karena permainan ini cukup menarik kawan dengan tema King's Gambit. Nakamura pegang putih kawan, targetnya ingin mengalahkan Magnus Carlsen, tapi dia memilih pembukaan yang sangat berisiko King's Gambit. Mau kalah pun tak ada masalah karena dia masih mendapatkan poin 1 jika kalah di permainan Armageddon. Dan diterima oleh Carlsen kawan, pion ambil pion F4, kuda F3 dan pion G5. Di sini pion H4, pion didorong lagi oleh Carlsen, kuda ke pusat ke E5, dan di sini kuda F6 pilihan utamanya kawan. Carlsen memilih dengan pion D6. Dan pion G4 jatuh oleh kuda, tapi kompensasi yang didapat oleh Carlsen nanti adalah lajur G semi terbuka, bisa diisi dengan bentengnya ke depan. Baru kuda F6 dan Nakamura langsung menukarkan kuda pukul kuda F6, diambil balik oleh menteri langsung aktif kawan. Dan di sini kuda C3 merupakan pilihan utama dan bermain dengan pion D ini pilihan nomor 2, nomor 3 kawan. Memilih hanya mendorongnya 1 petak ke petak D3 untuk perkuat posisi pion E4-nya. Kalian dorong langsung 2 petak juga tak ada masalah. Dan benteng G8 merupakan pilihan yang bagus menurut Stockfish, langsung mengisi lajur G semi terbuka. Tapi Carlsen memilih mengaktifkan perwiranya terlebih dahulu. Sayap menteri kawan, kuda C6, gajah berikutnya dikembangkan, rokade panjang jadi pilihan utama. Dan di sini kuda C3 masih jadi pilihan utama, tapi memilih keluar dengan menteri ke petak F3. Mempersilahkan kuda ini mencoba ancam menteri garbu pion di sini kawan, tapi tidak. Carlsen memilih dengan langkah gajah H6 terlebih dahulu untuk perkuat posisi pionnya di sini kawan, karena dalam ancaman menteri putih ataupun gajah putih. Menteri mundur ke F2, lanjut Nakamura kawan untuk kontrol peta ini atau menghindari tempo dari kuda yang mencoba ancam menteri ataupun pionnya di peta C2. Ada benteng G8 oleh Magnus Carlsen, dan di sini baru kuda C3, gajah E6, selanjutnya gajah D2, lanjut Nakamura, persiapan rokade. Stockfish menyarankan di sini kawan gajah G4 dimainkan, tapi Carlsen memilih rokade panjang. Kalau gajah G4 terlebih dahulu untuk mencoba mencegah pergerakan Raja Putih rokade, Stockfish menyarankan kuda ke petak D5, ancam menteri, ancam pion juga. Tapi kalau kalian coba tantang pertukaran gajah terang di sini, ya akan diterima. Diambil balik menggunakan menteri di sini kawan, bisa berlanjut dengan langkah kuda ini bergerak ke petak D4. Coba lihat, menteri dalam garbuan, pion dalam garbuan. Kalau menteri ini coba terpaksa mundur, ya tentu posisi menteri ini akan kurang bagus. Ataupun jika tadi diambil balik oleh kuda kawan, gajah ini ancamannya jadi menteri ambil pion B2. Ini juga bikin ruwet posisi putih. Memilih rokade panjang, Nakamura mengikuti rokade panjang juga sayap menteri, dan menteri D4 tantang Carlsen. Carlsen hanya membutuhkan hasil remis saja kawan.
Dengan pertukaran menteri, permainan tidak sekompleks dengan adanya menteri. Jadi kemungkinan untuk menahan permainan lebih besar ketimbang ada menteri. Itulah target Magnus Carlsen. Begitu juga dengan Nakamura, dia berharap masih bisa memenangkan permainan. Tapi dalam permainan normalnya, langkah terbaik adalah menerima pertukaran menteri ini kawan. Tapi Nakamura tidak, dia ingin menahan diri, bermain menteri mundur ke petak E1. Kalau bergerak ke petak-petak terang ini kawan, ada gajah yang siap menusuk menteri bersama benteng, tentu putih kalah. Oleh karena itu mundur ke petak gelap E1, ada menteri ke E5, langkah terbaik kembali ke petak F2 kawan, tapi lagi-lagi Carlsen pasti akan menantang pertukaran menteri. Nakamura melangkah kuda E2 dan pilihan terbaik di sini bagi hitam dobrak petak pusat dengan pion D5, tapi memilih dengan pion F5. Pion G3 tantang Nakamura. Pion F pukul pion E4, pion G pukul pion F4 ancam menteri. Dan di sini menteri bergerak ke F5, sekarang gajah bergerak ke sini merupakan pilihan terbaik, segera menukarkan gajah terang kawan agar tidak ada ancaman yang terlalu berat pada peta A2 ini. Di sini kalian ikuti kuda ke C3 untuk backup pion ini. Tapi Nakamura memilih dengan kudanya ke G3 ancam menteri. Menteri mundur ke F7, pion F5 dimainkan dan di sini tidak ambil pion yang ada di peta A2, gajah pukul gajah terlebih dahulu, lanjut Carlsen skak. Diambil balik dengan benteng. Dan tidak ambil pion ini juga kawan, memilih dengan langkah gajah dipertahankan mundur ke D7. Raja B1 pertahankan pion, kuda ke pusat ke E5, dan di sini Nakamura juga menahan diri untuk baku hantam untuk perkuat posisi pionnya, bermain dengan langkah menteri ke E3 untuk coba rebut pion ini. Terlebih dahulu pion E pukul pion D3 dan tidak terburu-buru juga ambil pion di sini kawan, memilih dengan pion ambil balik pion D3. Kalau ambil pion yang di sini kawan, tapi kalau Stockfish sih menyarankan gajah ini segera ambil pion yang di sini. Tapi kemungkinan juga akan disikat oleh kuda kalau kalian mau, tapi Stockfish menyarankan benteng ini keluar ke lajur E. Tapi kalau kalian mencoba ambil pion yang di sini kawan, simple, gajah akan memberikan ruang bagi raja dari ancaman skakmat, tempo juga ancam benteng. Memilih dengan pion C, ambil pion D3, berharap bentengnya bisa digeser ke lajur C nanti kawan. Di sini gajah C6 ancam benteng dan diblokade oleh kuda E4. Raja bergeser ke B8, posisi raja sudah cukup aman untuk menjaga pion A7-nya. Di sini gajah H3. Benteng D dikeluarkan ke lajur E oleh Carlsen dan di sini Stockfish menyarankan benteng ini yang digeser ke lajur C kawan, tapi memilih benteng yang di bawah, benteng H C1, lanjut Nakamura. Dan di sini Carlsen kembali membuat langkah kesalahan kawan dengan langkah gajah D5, melewatkan taktik terbaik dengan langkah kuda ambil pion D3, bisa mendapatkan kuda yang di sini kawan. Kalau terjadi pengorbanan kualitas seperti ini, jangan ambil langsung. Kalau diambil langsung, ya kuda yang di sini juga bisa jatuh kawan. Jadi kuda ini lompat terlebih dahulu, memberikan dukungan juga bagi menteri di sini. Benteng ini juga potensinya jatuh di langkah berikutnya. Tapi Carlsen memilih dengan gajah D5, ada benteng digeser ke E2 untuk pertahankan posisi kudanya kawan, dan gajah ambil pion A2 lanjut Carlsen skak, raja A1, gajah kembali ke pusat ke D5, kuda G5, ancam menteri bergeser ke D7, tujuannya ke peta A4, ancaman skakmat beberapa langkah berikutnya kawan, diantisipasi dengan langkah menteri D4. Dan di sini ada menteri B5. Coba pressure pion di sini bersama kuda. Dan di sini raja bergeser ke B1 menghindari lajur A yang semi terbuka. Ada kuda C6. Langsung ambil pion juga bagus kawan. Tapi memilih ancam menteri ke C6 dan membuka tantangan pertukaran benteng. Diterima juga oleh Nakamura skak. Diambil balik oleh benteng menteri C3. Dan di sini dilanjut dengan langkah gajah B3. Untuk blokade laju pion, persiapan ke peta A4 dan skakmat. Antisipasi dengan langkah kuda E4 terlebih dahulu, menteri A4, benteng bergeser memberikan ruang bagi raja. Di sini kuda bergerak ke D4 terlebih dahulu kawan. Ingin mengisi peta E2 terlebih dahulu, menteri skak, raja bergeser, kuda ke E2 skak, garbon terhadap menteri, dan gajah G4 kontrol peta E2. Gajah C2 skak terlebih dahulu, raja bergeser, menteri A1 skak, dan benteng sudah tidak ada lagi yang menjaga. Raja bergerak naik, menteri ambil benteng. Di sini menteri ambil kuda D4 dan gajah ambil pion D3 dikorbankan oleh Magnus Carlsen. Ditolak kuda ke F6 ancam benteng. Kalau diterima di sini, maka menteri ini akan bergerak ke peta F4 skak. Salah satu perwira ini juga jatuh kawan. Entah kalian mau bergerak kemana.
benteng siap sikat kuda atau menteri siap sikat gajah jadi pilihan di langkah berikutnya. Nanti hitam akan mempunyai benteng, tetap kualitas akan tetap menang hitam nanti. Memilih kuda bergerak ancam benteng, tapi benteng E2 skak. Di posisi langkah ke-40 ini, Nakamura menyerah. Apabila permainan tetap dilanjutkan, jadinya seperti ini. Kalau gajah ambil benteng langsung, kurang lebihnya nanti ada ancaman skak garbuan kawan. Menteri putih akan jatuh. Atau kalian pilih variasi yang lain. Di sini, kalau raja ini ambil gajah, maka berikutnya jadi seperti ini. Menteri D1 skak. Kalau raja bergeser ke petak J3 kawan, maka bisa diikuti dengan benteng melakukan skak kawan. Raja bergeser, benteng bisa dikorbankan, skak, double skak, jadi bisa mendapatkan menteri. Kalaupun pada posisi ini tadi, raja ini langsung bergerak ke petak J4, bisa diikuti menteri A4 skak. Raja bergerak ke petak terang D2, ancaman skak mat 1 langkah. Kalau agak ingin lama sedikit, bergerak ke petak C3, tapi nanti juga akan mengakibatkan raja bersama menteri kena garbuan dari pion. Itulah efeknya jika game ini dilanjutkan pada posisi ini. Oleh karena itu Nakamura menyerah. Dan kontrol waktunya pun hanya menyisakan beberapa detik saja. Itulah kawan permainan Nakamura versus Magnus Carlsen dalam permainan Armageddon di babak ketiga. Carlsen masih belum menemukan performa terbaiknya di permainan klasik kawan. Game pertama dia kalah dari Caruana dalam permainan klasik dan 2 game berturut-turut hanya bisa menang di permainan cepat Armageddon. Semoga permainan dari kedua pemain tadi bisa menghibur kalian dan kita akan bertemu di video-video selanjutnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.